Alright, dalam seri ini kita akan mempelajari React. Nah, apa itu React? Ya, dia sendiri bilang di sini adalah JavaScript library for building user interface. Nah, ketika mungkin sebelumnya Anda pernah belajar Vue.js, ya itu fine. Tapi ketika misalnya Anda tertarik mempelajari React, nah bagaimana cara menggunakan React? Maka seri ini cocok untuk Anda. Ya, kalau misalnya Anda belajar Vue, dia mengakui dirinya bahwa framework, maka React tidak. Dia bilang bahwa dia adalah library saja. Nah, oleh karena itu, ada requirement yang kita butuhkan di sini seperti misalnya Anda harus mempunyai Node install di komputer Anda. Nah, silakan install yang manapun jadi, yang pasti di sini dibilangnya recommend for user, most user ya. Dan ketika misalnya sudah Anda install, harusnya Anda bisa ketik di terminal Anda Node version. Ya kan, di sini saya menggunakan 14.4, yaitu yang ini saya download. Tapi ini latest versionnya 14.8, saya menggunakan 14.4 masih. Nah, sekarang ketika misalnya sudah, artinya Anda sudah mempunyai NPM dan sebagainya. Dan ya, saya sangat menyarankan kepada Anda ketika Anda sering menggunakan NPM itu tidak masalah, tapi ketika Anda ingin menggunakan yang lebih cepat dan yang direkomendasikan React sendiri, maka gunakan Yarn. Jadi Yarn itu kira-kira sama seperti NPM, hanya saja dia memberi tagline-nya Safe, Stable, Reproducible Project. Artinya katanya dia lebih aman dan lebih stabil. Oke. Dan memang saya merasakan experience yang sangat luar biasa menggunakan Yarn ini. Ketika menggunakan NPM itu kadang mau sangat lama sekali, tapi ketika menggunakan Yarn itu akan terasa sangat cepat sekali. Nah, ketika Anda menggunakan React, pastinya ketika Anda tidak mempunyai Yarn install di komputer Anda, maka dia bilang consider to use Yarn, biasa seperti itu. Maka ketika Anda ingin mencoba Yarn, ya silahkan, tidak ada masalah untuk itu. Oke. Yang jelasnya sekarang, ketika misalnya kita ingin mempelajari React atau memakai React, kita harus install dia terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini saja. Tidak ada yang sulit di sini. npx create react app dan kemudian nama projectnya apa. Coba dulu kita buat dulu di sini. Yang pertama itu adalah npx create react app. Saya akan membuat di sini nama projectnya itu adalah first app. Ya kan, kita enter, tunggu sampai selesai. Ini lumayan lama ketika Anda tidak pernah menginstall React sebelumnya ya. Alright, jika Anda lihat instalasinya sudah selesai, yang disuruhnya kita di sini adalah ketika misalnya kita cd into first app atau nama project kita, lalu kita akan melakukan yarn start. Atau ketika Anda tidak menggunakan yarn, pasti dia buat di sini npm start atau npm run start. cd first app and yarn start. Ya kan? Maka dia akan membukakan kita satu nanti port 3000 dan langsung akan membuka browser kita. Seperti yang Anda lihat. Maka yang Anda lihat kira-kira seperti ini. Ya, tidak begitu bagus ya, seperti layaknya ketika Anda menggunakan Laravel, ya seperti itu juga. Ada di sini logonya dan ada di sini keterangannya. Oke. Dan yang kedua, saya akan membuka project ini di text editor saya. Saya menggunakan Visual Studio Code di sini karena banyak penonton yang pakai dan saya juga suka memakainya kok. Yang pertama kali yang Anda lihat ketika Anda sudah membuka projectnya, ada folder yang namanya source, ada juga public. Notebudulus ini hanyalah package-package yang sudah ada di dalamnya lah, seperti React dan sebagainya. Nah, di public ini adalah letak di mana indeks HTML Anda, ya kan? Dia buat di sini dengan ID root yang itu di start dari index.js yang ada di sini. Ya, jika Anda di sini dia get element by ID root. Dia tembak langsung ke indeks HTML yang ada di sini. Oke. Itu hanya pengetahuan basic, dan selanjutnya kita akan fokus di source folder. Tidak akan menyentuh yang namanya public kecuali memang harus ada kebutuhan di sana. Mostly di sini dia memperkenalkan kita ada yang namanya app.js yang itu menampilkan apa yang Anda lihat sekarang di screen Anda. Ketika misalnya kita hapus apa yang ada semua di sini, kita refresh di browser. By the way, di sini kita tidak perlu yang namanya refresh, dia langsung refresh otomatis. Nah, jika Anda lihat, suddenly dia juga error. Kenapa? Karena yang diharapkan dia di index.js itu adalah app component. Sementara di sini kita tidak ada ekspor apa-apa. Nah, coba dulu di sini kita buat import React from React. Kira-kira seperti itu. Ketika kita ingin menggunakan React, itulah caranya. Nah, di sini kita buat class app extend, ya kan, kita di sini extend component. Yang itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini, kita enter, maka dia akan langsung muncul di sini. Oke. Ketika misalnya sudah, ya kita akan lakukan render. Nah, ketika kita menggunakan kelas, ada yang namanya function render yang kita bisa memasukkan kode JSX tepat di dalamnya. Beda dengan function. Nah, sebelumnya yang Anda lihat adalah function, ya. Karena by default React sendiri juga menyarankan kita untuk menggunakan yang namanya stateless component, bukan stateful.
Dan di sini benefitnya kita bisa menggunakan hook, tapi di kelas tidak. Maka oleh karena itu, yang pertama kita belajar kelas dulu baru nanti function. Oke, kita lakukan yang seperti yang tadi. By the way, ketika Anda menggunakan function, render function, ya, itu tidak ada. Yang ada langsung return. Tapi ketika Anda menggunakan kelas, Anda harus menggunakan render, baru return. Di sini coba saya buat div hello world. Misalnya seperti itu. Nah, setelah seperti itu, kita akan ekspor default up di sini, biar supaya dia tidak error lagi. Nah, sekarang kita refresh di browser, atau bukan kita refresh ya, dia sebenarnya refresh otomatis, maka di sini akan muncul hello world dan errornya hilang. Oke, itu jika satu line ya. Bagaimana dengan ketika Anda ingin menggunakan dua line misalnya? Nah, ketika misalnya kita lakukan dua line, kita akan menggunakan buka kurung di sini, ya seperti ini. Dan kemudian kita enter dan di bawahnya kita enter lagi. Tidak sebenarnya. Jika kita refresh di browser, maka dia akan sudah error. Katanya di sini, JSX element must be wrapped in closing tag. Nah, ketika misalnya Anda berpikir seperti ini, itu tidak akan bisa. Yang bisa itu ya seperti ini. Misalnya ada bungkusnya lah gitu. Misalnya entah itu container, entah itu div, entah itu kosong pun bisa seperti ini. Yang penting dia ada bungkusnya. Maka sekarang kita refresh di browser, maka dia tidak akan error lagi. Maka sudah bisa di sini. Tetapi biasanya yang saya lakukan adalah menggunakan yang namanya div. Jarang saya sekali menggunakan kosong seperti itu. Nah, ini untuk pengenalan saja. Dan ketika Anda memang tertarik mempelajari React ke depannya, saya sangat sarankan untuk mendownload extension yang namanya React.js. Ya, ketika Anda tidak tahu fungsinya apa, ya ini berfungsi untuk misalnya formatter dan juga shortcut. Nah, ketika Anda belum menginstalnya, silahkan tekan install. Dan ketika misalnya ini sudah Anda install, maka harusnya ketika nantinya ketika Anda ingin memformat dokumen Anda, itu akan sangat bagus hasilnya ketika sudah ada JSX code di sini. Oke, itu hanya untuk pengenalan saja. Di video berikutnya, kita akan mempelajari state di dalam React Component. See you soon.